Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Mustahzi'un bihim. Wallahu yastahzi'u. Nah, jadi Allah membalas. Ini kesempurnaan Allah. Tapi Allah tidak akan pernah membuat makar kepada hamba-hamba yang tidak berbuat makar kepada agama dan hamba-hamba yang beriman. Tapi Allah mampu membalas makarnya orang-orang berbuat makar. Itu menunjukkan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi kita selalu mawas diri. Bagaimana mawas diri? Selalu khawatir terhadap azab Allah akan menimpa kita. Dengan kekhawatiran itulah kita selalu memohon pertolongan kepada Allah, berlindung kepada Allah, berbuat ketaatan kepada Allah. Itulah yang membuat kita tidak merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu mengadu kepada Allah, mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk jauhkan dari berbagai bentuk kondisi-kondisi yang buruk. Tapi kalau orang yang merasa aman, dia tidak pernah peduli kepada Allah, tidak pernah berdoa, tidak pernah beribadah, segala macamnya. Ini hubungannya dengan nilai tauhid. Ini hubungannya dengan nilai tauhid. Taib, ya. Kemudian ayat berikutnya itu bicara tentang wa qauli ta'ala wa may yaqnut min rahmati rabbih illa wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Siapa yang putus asa di rahmat Tuhannya, ya tiadalah ya maksudnya, maka tiadalah dia kecuali orang yang sesat. Barang siapa yang putus asa di rahmat Tuhannya, tiadalah dia kecuali orang yang sesat. Kalau tadi merasa aman, kalau ini putus asa dari rahmat Allah, kita juga tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dua hal ini. Namanya yang pertama adalah al-khaufu, yang kedua raja. Kita harus juga selalu berharap kepada Allah. Karena ada orang yang takutnya tadi, kan pertama tadi kita kan dianjurkan takut kepada Allah ya. Jangan merasa aman dari Allah, tapi harus ada khauf. Khauf minallah, min azabihi, wa minna nar. Ada rasa takut kepada Allah SWT. Tapi rasa takut itu tidak boleh melempasi juga sehingga putus asa dari rahmat Allah. Karena ada orang yang berbuat dosa, kemudian setan membisikkan kepada dia, engkau sudah tanggung, umur sudah tua, dari muda sudah berbuat maksiat, di mana Allah akan mengampunimu? Ya, sehingga timbul rasa putus asa. Dalam kenyataan, makanya Allah kisahkan juga dalam Al-Quran ya, dalam kenyataan banyak orang putus asa. Ketika dia melihat kondisi ekonomi begini, pekerjaan begini, sulitnya dunia, dia bunuh anaknya, dia bunuh dirinya, segala macam. Putus asa rahmat Allah SWT. Makanya di dalam Al-Quran Allah melarang orang-orang membunuh anaknya. Ya, wala taqtulu auladakum min imlaqin. Jangan bunuh anak kalian karena miskin. Wala taqtulu auladakum min khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Kenapa boleh putus asa dari rahmat Allah? Karena Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. La ta'asu min rahmatillah aw la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan kalian putus asa dari Allah. Allah mengampuni dosa siapa, apapun dosa kalian. Nah, ini juga enggak boleh putus asa kita. Ya. Karena banyak orang begini ya. Sudahlah, saya sudah begini-begini, banding saya bunuh aja diri saya sekalian. Gitu ya. Oh sudah begini-begini, sudah dia cemplungkan saja sekali buat bermaksiat, berbuat semau-maunya maksiat, sudah sekalian tidak mau kembali kepada jalan benar. Ini enggak boleh. Ya, berputus asa dari rahmat Allah. Nah, ini sebetulnya ayat yang beliau nukil ini kisah Nabi Ibrahim, yaitu istrinya Sarah. Kan udah tua enggak dapat anak. Ini ujung dari ayat itu, kisah itu. Karena ketika malaikat Jibril memberi kabar kepada Sarah bahwa dia akan melahirkan seorang anak, ya, yaitu Ishak, ya, maka dia kata, mana mungkin saya ini udah tua begini, ya kan gitu. Maka tidak boleh, ya. Oh kita sudah lama tidak dapat keturunan, enggak perlu. Penting lakukan saja usaha sudah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Oh sakit kita, enggak perlu putus asa. Ya, makanya kita dilarang oleh Rasulullah SAW, jangan kalian bercita-cita minta mati kepada Allah. Li syarrin nazala bihi, karena kondisi buruk yang menimpanya. Jangan pernah, enggak boleh. Allah, ya Allah matikan aja saya daripada saya menghadap ini. Ini enggak boleh doa seperti ini. Hanya doa dibolehkan saja, kalau tidak mesti harus berdoa apa doa kepada Allah? Ya Allah, ya hidupkanlah aku jika kehidupan adalah lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Karena mati pun belum tentu baik kan. Kalau dia katakan, oh saya ini hidupnya menderita, sulit, begini, masalah banyak. Matikan saja saya. Memang masalah habis dengan mati, belum tentu. Apakah mati itu lebih baik? Belum tentu. Makanya kalau mesti harus berdoa, kata Rasulullah SAW,
maka mohon kepada Allah, jika aku ini mati kematian lebih baik bagiku ya Allah, maka berilah kematian untukku. Jika kehidupan lebih baik, maka beri kehidupan untukku. Jadi tidak boleh minta mati karena kondisi kesulitan yang menimpa dia, kesusahan yang menimpa dia.